Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 46. Melanjutkan cerita sebelumnya. Helian Mengde, yang percaya dia akan menang, tentu saja tidak mau kalah. Dia tidak memikirkannya, tetapi Dao Xing Dazun memikirkannya. Setelah pihak lain kalah, dia harus membayar 400 kali lipat dari jumlah tersebut. Sosok mengerikan ini tidak bisa dikalahkan oleh Helian Mengde. Pada saat itu, saya ingin dia terlihat baik. Tidak ada keraguan bahwa Dao Xing Dazun ingin membunuh Helian Mengde, karena dia tahu bahwa kakak laki-lakinya, pendiri wilayah bintang 4 seni, dibunuh oleh Helian Mengde dan Zulong. Oke. Helian Mengde tersenyum dan bangkit, menatap Dao Xing Dazun dan melengkungkan tangannya, lalu saya berterima kasih kepada saudara Dao Xing atas kemurahan hatinya sebelumnya. Tidak masalah. Dao Xing Dazun melayang ke udara, terbang ke bawah di sebelah Helian Mengde, dan berkata sambil tersenyum, "Saudara yang baik, saya tidak tahu harus berkata apa untuk saudara saya." "Kakak Dao Xing, tolong bicara," kata Helian Mengde. Dao Xing Dazun berkata, "Tidak ada kekurangan keajaiban di dunia. Jika Xiao Zhang adalah orang pertama yang naik ke puncak Menara Dewa, dapatkah Anda membayar 400 kali lipat?" "Ini," kata Helian Mengde. Dia benar-benar tidak memikirkan masalah ini, karena dia memutuskan bahwa Tan Yun tidak dapat menyelesaikan terobosan, apalagi orang pertama yang mendaki puncak. Tapi karena Dao Xing bertanya di hadapan publik, dia harus menjawab, "Bukan." Tidak perlu malu dengan pengorbanan besar. Kaisar Shizu tersenyum, "Dao King Dazun, ya, jika pengorbanan besar benar-benar kalah, Kaisar Agung akan membantunya membayar." "Terima kasih, Kaisar," kata Helian Mengde dengan hormat. Kaisar Shizu memandang Dao King Dazun dan berkata sambil tersenyum, "Apakah ada pertanyaan?" "Tidak lagi." Dao King Dazun tersenyum dan duduk di kursi. "Berjudi." Tidak ada keraguan bahwa ini adalah pertaruhan dari semua orang yang hadir dan barisan terkuat yang pernah ada. Pada waktu bersamaan, Menara Dewa. Di Menara Dewa yang luas, Qigong, pohon giok yang menghadap angin, melingkar dengan kekuatan leluhur. Dia telah muncul di Menara Dewa lantai 16 dan menanggung 16.000 kali gravitasi. Di kehampaan setiap lantai, 1.000 anak tangga ditangguhkan, yang cukup mengejutkan. Centang, tik. Seluruh tubuh Qigong basah oleh keringat. Keringat menetes di pipinya di tangga, memercik satu demi satu. Meski wajahnya lelah, matanya masih menunjukkan rasa harga diri. Dia sangat percaya diri. Dalam waktu sesingkat itu, hanya dia yang naik ke lantai 16. Tidak ada yang lebih cepat dari dirinya sendiri. 50 juta orang lainnya, kecuali satu, telah dibuang oleh Qigong. Hanya satu orang, dengan gravitasi 22.000 kali, menaiki tangga di lantai 22. Orang ini, berambut putih dan tinggi, siapa dia jika bukan Tan Yun? Dalam pikiran saya melihat wajah saya satu persatu. Mulut Tan Yun sedikit terangkat, dengan senyum dingin di wajahnya, "Aku ingin melihat siapa yang naik ke puncak menara lebih dulu dariku. Mengapa mendaki ke puncak dalam 1 bulan? 3 jam sudah cukup." Nada Tan Yun mengandung arti mengendalikan situasi secara keseluruhan. Ledakan. Dalam sekejap, Tan Yun menunjukkan tubuh Hong Meng Ban-nya, dan tubuhnya tiba-tiba melonjak hingga 80.000 kaki. Ya, ini 80.000 kaki. Ini juga merupakan perubahan setelah tubuh Tan Yun Hong Meng dipromosikan ke tahap awal suci leluhur. Dengan hanya 2 langkah, Tan Yun, yang tingginya 80.000 kaki, melewati 1.000 langkah besar dan muncul di pintu lantai 23. Kemudian Tan Yun melangkah dan berjalan ke lantai 23. Hanya dalam 3 menit, Tan Yun sudah naik ke lantai 28. Krik, krik. Di bawah gravitasi 28.000 kali, 2 kaki besar Tan Yun mulai bergetar, dan suara menakutkan datang dari tulangnya. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan tidak melepaskan kekuatan ilahi. Dia ingin melihat seberapa kuat tubuhnya dan berapa kali gravitasi yang bisa ditanggungnya.
Tan Yun mengepalkan tinjunya dan naik ke lantai 29. Kakinya semakin gemetar, matanya tegas. Dia masih mengambil 3 langkah berturut-turut dan muncul di lantai 30. Di bawah 30.000 kali gravitasi, Tan Yun hanya mengambil 1 langkah di kaki kanannya dan melewati 500 langkah. Wajahnya pucat dan aliran darah keluar dari hidungnya. Mengaum. Tan Yun meraung seperti binatang buas, tiba-tiba mengangkat kaki kirinya, maju selangkah lagi, diikuti kaki kanannya, dan berdiri di luar menara dewa 31 lantai. Napas Tan Yun cepat, dan kulit di wajahnya yang tegas pecah-pecah, mengeluarkan gumpalan darah. Kakinya berangsur-angsur bengkok dan gemetar parah. Meski demikian, Tan Yun tetap tersenyum. Ini adalah batasku. Jika aku melangkah lagi, kakiku akan patah. Berdengung. Kekosongan itu seperti riak air, dan kekuatan luar biasa melonjak keluar dari tubuh Tan Yun. Tiba-tiba, Tan Yun merasa jauh lebih ringan. Dong! Dengan suara, Tan Yun melangkah ke lantai 31. Setelah 2 langkah, dia melangkah ke lantai 32. Dong! Dengan suara tumpul, saat Tan Yun melangkah ke lantai 33, gravitasi seperti puncak gunung Tai menghilang. Tan Yun melihat ke lantai 33 yang kosong, tetapi melihat 3 tetes cairan hijau tertahan di depannya. Cairan ilahi, ini adalah harta surga dan bumi yang sangat langka. Mata Tan Yun bersemangat, tubuhnya tiba-tiba menyusut, melambai dan mengambil setetes cairan ilahi. Ya, Tan Yun tidak mau menggunakannya. Menurut Tan Yun, ini adalah hal yang menyelamatkan jiwa. Karena jika Anda bertarung dengan musuh pada akhirnya, ketika kekuatan ilahi kelelahan, ambillah setetes cairan dewa ini. Saat itu, kekuatan ilahi di kolam roh akan penuh dalam sekejap. Tan Yun melihat sisa 2 tetes cairan dewa di depannya, matanya serakah, tapi dia tidak membawanya. Setelah dibawa pergi dan ditemukan, itu adalah kejahatan besar. Tan Yun dengan marah mengalihkan pandangannya dari 2 tetes cairan ilahi, naik ke udara dan terbang perlahan ke lantai 34. Pada saat yang sama, Tan Yun dapat melihat dari 3 tetes cairan ilahi di menara dewa 33 lantai. Menurutnya, dia adalah orang pertama yang memanjat menara dewa 33 lantai. Suara mendesing. Tan Yun jatuh di luar menara lantai 34, dan suara Helian Mengde bergema di benaknya. Lantai 34 adalah susunan fantasi di luar dunia, yang akan membuatmu tidak bisa melepaskan diri. Tan Yun berkata pada dirinya sendiri, susunan fantasi di luar dunia, saya ingin melihat apakah Anda dapat membuat saya tidak dapat melepaskan diri dengan alasan bahwa saya tidak menunjukkan mata Dewa Hongmeng saya dan tidak merusak susunan. Untuk Tan Yun, dia hanya perlu menunjukkan mata Dewa Hongmengnya untuk melihat melalui susunan sihir dan melewati lantai 34 dengan mulus. Atau Tan Yun dapat memecahkan susunan sihir di luar dunia dengan keterampilan formasi tertingginya, dan kemudian melewatinya dengan mulus. Namun, dia ingin melihat susunan fantasi di luar dunia. Memikirkan hal ini, mulut Tan Yun sedikit terangkat dan memasuki lantai 34. Tiba-tiba, pemandangan di depannya berubah dan mendapati dirinya berada di tepi danau yang dikelilingi langit dan bumi. Di belakangnya adalah keindahan bunga persik mekar penuh dan kelopak jatuh satu demi satu. Di tepi sungai Kincing, danaunya jernih dan surga di belakang kami tenang dan indah. Formasi fantasi di luar dunia. Tan Yun berkata pada dirinya sendiri, walaupun pemandangannya indah, itu tidak cukup membuatku kehilangan diriku sendiri. Yah, mari kita hancurkan susunannya. Tan Yun memikirkan ini. Ketika dia hendak menunjukkan mata Dewa Hongmeng, suara wanita yang akrab datang dari belakang, suamiku, apakah kamu? Apakah kamu datang kepadaku? Mendengarkan suara wanita yang akrab, Tan Yun gemetar dan matanya basah dalam sekejap. Subing. Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang, tetapi dia melihat Subing dalam di taman persik. Dia melihat dirinya sendiri dengan mata berkaca-kaca. Kamu benar. Susunan sihir di luar dunia adalah untuk merangsang penyusup, kekasih yang paling sulit menyerah di lubuk hatinya, dan meningkatkan suasana hati penyusup yang hilang ribuan kali. Biarkan penyusup jatuh ke dalamnya dan tidak bisa melepaskan diri. Setelah Anda kehilangan diri sendiri, Anda tidak dapat bangun lagi kecuali Helian Mende melepaskan arai ini. Wow, apakah ini benar-benar kamu, suamiku? Sen Subing menangis, memutus utasnya dan menangis,
selama ribuan tahun, bagaimana kamu bisa datang kepadaku sekarang? Melihat penampilan Sen Subing yang salah, hati Tan Yun seperti pisau, dan berlinang air mata. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Dia bersalah. Meskipun dia tahu bahwa Sen Subing di depannya adalah ilusi dan palsu, dia masih enggan untuk bangun. Karena dia sangat mencintai Subing dan sangat merindukannya. Maafkan aku benar-benar minta maaf. Tan Yun berjalan menuju Sen Subing dengan air mata berlinang. Ketika Tan Yun mendatangi Sen Subing yang sedang menangis, dia mengangkat tangan kanannya. Saat ingin menyentuh pipi Sen Subing, tangan kanannya berhenti. Dia takut. Dia takut dia akan menghilang begitu dia menyentuhnya. Wow, suamiku, aku sangat merindukanmu. Ketika Sen terisak dan jatuh ke pelukan Tan Yun menatap. Dia benar-benar merasakan suhu tubuh Sen Subing. Sungguh sihir yang kuat, ini sangat nyata. Tan Yun terkejut. Meskipun dia tahu itu semua ilusi dan ilusi, dia tidak bisa menahan diri untuk memegang erat Sen Subing di lengannya dan tidak tahan untuk melepaskannya. Suamiku, apakah kamu merindukanku? Sen terisak. Iya, Tan Yun menutup matanya, memeluk Sen Subing erat-erat, dan berkata dengan tulus, kamu tahu, selama bertahun-tahun, aku merindukanmu lagi dan menjadi gila. Aku sangat merindukanmu. Suamiku, kamu sangat baik padaku. Sen Subing tersenyum sambil menangis dan bersarang di pelukan Tan Yun. Tentu saja, saya tidak baik pada Subing, kepada siapa saya baik. Tan Yun tersenyum, air mata rindu keluar dari belenggu kelopak matanya dan meluncur di pipinya yang tampan. Suamiku, maukah kamu berhenti pergi? Sen Subing tampak khawatir. Tan Yun dengan lembut melonggarkan Subing dan berkata dengan lembut, Subing, ada sesuatu yang harus aku tangani. Aku akan pergi. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sen Subing menggelengkan kepalanya dengan keras. Subing, jangan menangis. Tunggu aku, dan aku akan menemukanmu, kata Tan Yun, dan berbalik untuk menunjukkan mata Dewa Hongmeng. Ketika dia memecahkan susunan sihir, tangisan air mata terdengar setelah suara, suamiku, jangan tinggalkan aku. Suamiku, jangan tinggalkan Subing. Mendengarkan tangisan kesedihan Sen Subing, Tan Yun menangis. Dia tahu bahwa semua ini adalah ilusi, tetapi hatinya masih terpelintir seperti pisau. Suamiku, jangan tinggalkan aku. Sen Subing menjatuhkan dirinya ke tanah dengan mata sedih dan memeluk kaki kanan Tan Yun dengan kedua tangannya. Tan Yun mengepalkan tinjunya. Dia perlahan melihat ke belakang dan ingin melihat Sen Subing lagi sebelum pergi. Tapi dia tidak pernah menoleh. Dia khawatir melihat penampilannya yang menyakitkan, dia tidak tahan untuk pergi. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan meneteskan air matanya. Matanya tiba-tiba meledak cahaya merah yang aneh. Dengan tampilan mata Dewa Hongmeng Tan Yun, tiba-tiba, surga di depannya tampak seperti akhir, dan langit runtuh dan ruang hancur. Tidak. Saat Sen Subing menangis, abu terbang itu musnah. Tan Yun menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Setelah lama terdiam, dia membuka matanya. Pemandangan itu masih merupakan menara dewa yang kosong. Lingkungan menghilang dan dia pergi. Subing, tunggu. Aku akan mencoba yang terbaik untuk berkultivasi dan menemukanmu secepat mungkin. Saya berjanji. Setelah itu, bayangan Tan Yun berkedip. Tan Yun mengetahui bahwa Dewa Boneka akan menghentikannya di lantai 35. Bagaimana sekelompok boneka tak berjiwa bisa menghentikanku? Dengan cibiran di wajahnya, Tan Yun melangkah ke lantai 35 dan pintu menara di belakangnya tertutup. Ledakan. Tiba-tiba, kehampaan runtuh dan nafas yang kuat jatuh dari langit. Sedikit menarik, Tan Yun berkedip ke kiri. Bang! Terdengar suara keras, dan seluruh lantai bergetar, tetapi kaki besar setinggi 100 kaki menginjak tempat Tan Yun berdiri. Tan Yun melihat boneka manusia dengan ketinggian lebih dari 1.800 kaki dan bau 9 kali lipat dari tanah suci leluhur. Matanya membakar cahaya hijau redup dan menghadap ke dirinya sendiri. Haha, Tan Yun tersenyum. Berdengung. Kehampaan bergetar hebat, dan boneka besar itu melompat seperti binatang buas yang menghancurkan kehampaan dan bergegas menuju Tan Yun. Keluar. Alih-alih mundur, Tan Yun berlari dengan cepat dan melompat tiba-tiba.
Kekuatan kaki kanannya berputar-putar, dan kaki kanannya mencambuk kepala boneka itu. Bang bang. Pada saat itu, kepala besar boneka itu pecah, dan tubuh tanpa kepala itu jatuh puluhan ribu kaki jauhnya. Sebaliknya, Tan Yun mundur 100 kaki di udara dan menghentikan tubuhnya. Melebih-lebihkan dirimu sendiri, Tan Yun mencibir. Ketika dia hendak pergi ke lantai 36, tiba-tiba ada angin dan awan di atas kepalanya, dan sebuah gerbang besar setinggi 100.000 kaki muncul. Wosh, wosh, detik. Berikutnya, ribuan kaki sosok terbang keluar dari gerbang dan tersebar di sekitar Tan Yun. Bernafas, itu berubah menjadi 36 boneka raksasa di ranah suci leluhur. 36 boneka raksasa mengepalkan tangan mereka, dan 2 dari mereka pergi untuk membunuh Tan Yun. Tubuh Hong Mengba. Retakan ruang besar muncul dalam kejutan kekosongan, dan tubuh Tan Yun melonjak hingga 80.000 kaki. Dia tidak ingin membuang waktu dengan boneka-boneka ini. Di depan Tan Yun yang tingginya 80.000 kaki, boneka manusia yang awalnya setinggi lebih dari 1.000 kaki ini tampak sangat lemah. Bang bang. Dengan 2 suara keras, Tan Yun menendang dan meledakkan kedua boneka itu. Dong. Dengan suara, Tan Yun tiba-tiba mengambil 1 kaki dan menghancurkan sebuah boneka. Dalam sekejap mata, Tan Yun menghancurkan semua boneka dalam keadaan hancur. Selanjutnya, Tan Yun tiba-tiba menyusut, memulihkan tinggi badan normalnya dan berjalan menuju 36 lantai terakhir. Pada saat yang bersamaan, Menara Ilahi, lantai 32. Qigong, berkeringat tetapi gembira, akhirnya menaiki anak tangga terakhir dan memasuki lantai 33, dan gravitasi yang sangat besar menghilang. Haha, dalam waktu kurang dari 1 jam, Qigong naik ke lantai 33. Siapa yang bisa bersaing denganku? Qigong, yang sedang tertawa, sepertinya tiba-tiba dicekik oleh seseorang, dan suaranya tiba-tiba berhenti. Kemudian Qigong membuka matanya dan menatap 2 tetes cairan yang tertahan di tengah lantai 33. Matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Di hatiku, ada gelombang yang mengerikan. 1 tetes cairan ilahi hilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa itu? Bahkan lebih pendek dari waktuku, naik ke lantai 33. Qigong terkejut. Dia tidak mengharapkannya sama sekali. Tidak, aku yang terbaik. Qigong mengandung kengeriannya. Dia ingin menyingkirkan setetes cairan dewa dan menyimpannya untuknya di masa depan. Saat hendak mengambil setetes cairan suci ilahi ke tangannya. Setelah menelan cairan ilahi ke dalam mulut, 30% kekuatan yang dikonsumsi di kolam roh Qigong akan pulih dalam sekejap. Suara mendesing. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke lantai 34 dengan kecepatan tinggi. Begitu Qigong pergi, 8 anak muda dengan sikap luar biasa terbang ke lantai 33. Di antaranya adalah Ke Huang, putra tertua Marsekal Agung Nanzai.